Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari tugas proyek kelompok kami, yaitu tentang diagnosa penyakit pada tanaman sawit. Nah, di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah Erisma Indah Putri, yang kedua Dea Putri Aftari, yang ketiga Reza Haya Lawami, yang keempat Leonita Aksa Akbar, dan yang kelima saya sendiri Emfa Estrabani. Ya, baik, yang pertama ini untuk saya sendiri yaitu tentang definisi permasalahan dan pengkajian kebutuhan. Nah, pertama adalah definisi permasalahan. Teknologi informasi selalu mengalami perkembangan terus-menerus setiap waktu. Hal ini memacu generasi penerus untuk selalu mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat bersaing dan bekerja lebih efisien dan efektif serta mencapai hasil kerja yang maksimal. Sebagai alat petunjuk dalam dunia kerja, maka saat ini sangat dibutuhkan teknologi informasi yang tepat dan cepat, yaitu dengan komputer. Komputer dapat menyelesaikan masalah dan mempermudah kerja manusia secara akurat dan efisien. Pemanfaatan dan penerapan komputer telah dilakukan di berbagai bidang pekerjaan. Salah satunya yaitu sistem pakar. Sistem pakar menerapkan pengetahuan pada ahli pakar ke dalam komputer. Beberapa contoh penggunaan sistem pakar yaitu sistem pakar untuk mengidentifikasi penyakit tanaman pada sawit. Nah, sementara untuk mendapatkan seorang pakar perkebunan yang paham tentang penyakit-penyakit tanaman tersebut, seringkali mendapatkan kendala seperti tempat penelitian yang jauh atau terbatasnya tempat kerja seorang pakar kelapa sawit. Maka hal ini mendorong penulis untuk membuat suatu sistem pakar untuk menduplikasikan pakar perkebunan, khusus di bidang pembudidayaan tanaman sawit ke dalam suatu sistem komputer dengan menerapkan metode forward chaining. Salah satu faktor yang dapat mengurangi pertumbuhan dan produktivitas kerja kelapa sawit adalah adanya hama dan penyakit tanaman kerja sawit. Penurunan produksi kerja kelapa sawit disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor musim, pasokan air, nutrisi, dan serangan hama tanaman. Penyakit kelapa sawit bisa menyerang pada seluruh bagian tanaman, mulai dari akar, batang, dan pucuk tanaman. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan dan perluasan area tanaman, maka para petani keras sekali menghadapi beragam serangan hama maupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit. Serangan hama dan penyakit tersebut tampak melalui gejala-gejala fisik yang timbul. Nah, ada beberapa pertimbangan menggunakan sistem pakar. Di bawah ini sebagian dari pertimbangan yang utama. Yang pertama adalah membantu melestarikan cagar alam, pengetahuan, dan keahlian pakar. Yang kedua, jika keahlian adalah langka, mahal, atau tak terbatas. Ketiga, mudah digunakan walaupun bukan seorang ahli. Yang kedua adalah pengkajian kebutuhan. Untuk menghasil tanaman sawit yang bagus dan berkualitas, maka tanaman sawit tersebut harus terbebas dari beberapa penyakit yang bisa saja menyerang tanaman sawit tersebut. Berikut ini beberapa penyakit yang biasa ada pada tanaman sawit. Yang pertama adalah penyakit akar atau busuk akar sawit. Penyakit akar atau disebut juga black diase disebabkan oleh cendawan atau jamur
Rhizotonia lamellifera, dan Peatium sp. Cendawan ini menyerang sistem perakatan tanaman kelapa sawit yang berada di dalam tanah, yang menyebabkan akar tanaman busuk. Akar tanaman yang teridentifikasi pembusukan dan rusak sehingga fungsinya sebagai penyerap nutrisi air terhenti. Akibatnya tanaman sawit mengalami pertumbuhan yang tidak normal dan lama-lama mati. Yang kedua, penyakit busuk pangkal batang. Penyakit busuk pangkal batang disebut juga penyakit basal stem rot atau ganorrhea, merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menyerang pangkal batang tanaman kelapa sawit. Disebabkan oleh jamur Ganorrhea papalatum, Ganorrhea lucinum, dan Ganorrhea presdoverum. Pangkal batang tanaman yang teridentifikasi akan membusuk dan lunak. Penyakit ini sering jumpa pada tanaman muda dan tanaman dewasa. Penyakit ini dapat menular ke tanaman lainnya jika akarnya bersentuhan dengan tunggul pohon yang teridentifikasi atau bersentuhan dengan sisa-sisa tanaman sisa tanaman yang terinfeksi. Yang ketiga, penyakit busuk kuncup. Penyakit busuk kuncup atau dikenal dengan istilah spare rot adalah penyakit pada tanaman kelapa sawit yang menyerang bagian kuncup atau pucuk tanaman. Penyakit ini disebabkan tanaman tumbuh tidak normal, kedil, pertumbuhan lama, dan tidak mampu membentuk buah. Penyakit ini busuk kuncup sering menyerang tanaman muda sebelum tanaman produksi. Yang keempat, penyakit garis kuning. Penyakit garis kuning atau disebut juga flag yellow merupakan penyakit yang menyerang bagian daun tanaman yang dimulai dari daun muda. Penyakit ini disebut juga sebagai penyakit Fusarium karena disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Tanaman kelapa sawit yang teridentifikasi penyakit ini, daun-daunnya akan mengering dan gugur. Penyakit garis kuning menyerang daun sejak daun bagian ujung daun belum membuka. Serangan jamur Fusarium oxysporum dapat menyerang tanaman pertumbuhan yang tidak normal. Tanaman tidak mampu membentuk bunga dan buah. Yang kelima, penyakit busuk daun. Penyakit Anthracnose juga dapat menyerang pada tanaman kelapa sawit. Bagian tanaman yang diserang adalah daun dan tulang daun. Penyakit Anthracnose pada tanaman kelapa sawit disebabkan oleh beberapa jenis jamur, yaitu jamur Melachonium sp, Glomella cingulata, dan Butyolipolidia plamarum. Daun-daun tanaman kelapa sawit yang terinfeksi akan mengering dan pada serangan berat, penyakit Anthracnose dapat menyerang kematian tanaman. Yang keenam, penyakit tanjuk. Penyakit tanjuk atau penyakit Cotdiase adalah penyakit pada tanaman kelapa sawit yang disebabkan oleh gen keturunan tanaman induk. Penyakit ini merupakan penyakit menular, penyakit yang berbahaya dan perlu penanganan yang serius. Jika tidak, susah dapat dipastikan tanaman kelapa sawit yang berasal dari induk penyakit. Produksinya sangat rendah karena tanaman tidak dapat membentuk buah dengan maksimal.
Nah, baik, selanjutnya untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irisma Indah Putri dari kelompok 1 yang akan membahas tentang evaluasi alternatif solusi dan verifikasi pendekatan kecerdasan buatan. Sebelum kita masuk ke evaluasi alternatif solusi untuk tanaman sawit, kita perlu ketahui dulu apa yang dimaksud dengan evaluasi alternatif solusi ini, yaitu suatu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu susunan pilihan. Dari definisi tadi kami menyimpulkan bahwa evaluasi alternatif adalah proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang bermanfaat dalam memilih dua atau beberapa kemungkinan untuk mengambilan keputusan. Banyaknya serangan hama penyakit pada sawit ini, maka kami membuatkan solusi dan cara pencegahannya, yaitu yang pertama, untuk penyakit busuk akar. Pada penyakit busuk akar ini menyerang sistem perakaran tanaman kelapa sawit yang berada di dalam tanah dan menyebabkan tanaman akar tersebut membusuk. Upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan penyakit pada akar tanaman ini dengan melakukan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan prosedur budidaya yang dianjurkan. Tindakan yang paling efisien untuk mencegah penyakit akar sebaiknya dilakukan sejak dini, yakni sejak pemilihan bibit dan persemaian. Berikut upaya-upaya dan solusi sejak pembibitan, yaitu yang pertama, menggunakan benih dari varietas bersertifikat yang sudah teruji kualitasnya. Kemudian menggunakan media semai yang baik dan tidak terinfeksi jamur Rhizoctonia, Lamellifera, dan Phytoium sp. Mencegah perkembangan jamur dengan mengkondisikan media semai pada pH yang ideal. Melakukan penyemaian dengan baik agar bibit sehat dan kuat. Pemberian naungan pada bibit di musim kemarau. Yang terakhir, pemberian air yang cukup dan tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu penyakit busuk pangkal batang. Penyakit busuk pangkal batang pada tanaman kelapa. Pangkal batang tanaman yang terinfeksi akan membusuk dan melunak. Penyakit ini sering dijumpai pada tanaman muda dan tanaman yang sudah dewasa. Tindakan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu membersihkan lahan dari sisa-sisa pelapukan tunggul kayu, menggunakan bibit yang sehat dan berkualitas, melakukan pengapuran atau penaburan dolomit pada lubang tanam untuk meningkatkan pH tanah yang rendah. Jika lahan adalah bekas tanaman kelapa sawit, tunggul-tunggul sawit harus dibongkar dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Jika ada tanaman yang terinfeksi, harus segera dibongkar beserta tunggulnya dan dibakar agar tidak menular ke tanaman lainnya. Yang terakhir yaitu pengapuran pada bekas tunggul tanaman yang terinfeksi. Selanjutnya, penyakit busuk kuncup. Penyakit ini menyebabkan tanaman tumbuh tidak normal, kerdil, pertumbuhan lambat, dan tidak mampu membentuk buah. Penyakit busuk kuncup ini sering menyerang tanaman muda sebelum tanaman berproduksi. Tindakan yang harus dilakukan yaitu tanaman yang sudah terserang penyakit ini sebelum titik tumbuhnya busuk dapat dipotong seluruh jaringan yang sakit. Posisi jaringan ini berada agak di bawah paling yang terinfeksi. Setelah itu dapat dioleskan fungisida sistemik binomil dengan dosis 5 gram per pohon. Cairan fungisida diberikan pada bagian yang telah dipotong untuk melindungi dari serangan mikroorganisme.
Supaya hasil fungisida lebih optimal, dapat ditambah dengan perekat Perata Aero 810, dosisnya 5 ml. Apabila gejala serangan sudah dirasakan cukup berat, maka pohon harus segera dibongkar. Penyakit garis kuning. Tanaman kelapa sawit yang terinfeksi penyakit ini daun-daunnya akan mengering dan gugur. Penyakit garis kuning menyerang daun sejak daun bagian ujungnya itu yang belum membuka. Usaha pencegahan dari penyakit ini bisa dilakukan dengan cara inokulasi pada bibit dan tanaman muda. Solusinya memperbanyak kandungan unsur hara yang kurang dalam tanah atau unsur hara tersebut yaitu Seng atau Zn dan Besi atau Fe. Membuat parit yang akan menampung air ketika musim hujan dan dapat digunakan ketika masuk dalam musim kemarau. Mengendalikan penyakit hama dan gulma. Pola tanam yang benar. Penyakit busuk daun. Daun-daun tanaman kelapa sawit yang terinfeksi akan mengering dan pada serangan berat penyakit busuk daun ini dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Adapun cara alternatif solusinya yaitu menggunakan bibit yang sehat dan berkualitas, pemeliharaan bibit yang baik dengan penyiraman dan pemupukan yang teratur, mengatur jarak tanam dengan menanam tidak terlalu rapat, menanam bibit dengan benar, jangan sampai media semai rusak atau pecah saat melakukan penanaman. Yang terakhir yaitu penyakit tajuk. Penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya dan perlu penanganan yang serius. Jika tidak dilakukan, maka dapat dipastikan tanaman kelapa sawit berasal dari induk berpenyakit produktivitasnya sangat rendah karena tanaman tidak dapat membentuk buah dengan maksimal. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu menggunakan bibit yang sehat dan berkualitas dengan jelas asal-usulnya, menggunakan bibit bersertifikat yang sudah terbukti kualitasnya, menyingkirkan tanaman-tanaman yang memiliki gen penyakit tajuk. Selanjutnya yaitu verifikasi pendekatan dan kecerdasan buatan. Yang pertama itu data yang ada pada tanaman kelapa sawit ini yaitu data penyakit, data gejala, dan nilai kepercayaan serta deskripsi dan pengenangannya. Data-data tersebut didapatkan dari buku, jurnal, dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian dan wawancara dengan pakar. Yaitu proses pembuatan tabel keputusan, kemudian tabel keputusan dibentuk dalam pohon keputusan. Yang terakhir yaitu metode. Kami menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Berikut data penyakitnya. Yang pertama yaitu penyakit akar, busuk pangkal batang, penyakit busuk kuncup, penyakit garis kuning, busuk daun, dan terakhir penyakit tajuk. Dapat disimpulkan data gejala yang telah dibahas. Yang pertama itu tanaman tumbuh abnormal dan lemah, daun bibit menjadi kusam kekuningan dimulai dari ujung daun, daun menjadi layu, daun berubah warna menjadi kuning cerah dan timbul bercak-bercak, akar menjadi lunak, daun berwarna hijau pucat, daun mengalami nekrosis yang dimulai dari bagian daun paling tua menyebar, pelepah daun akan patah dan menggantung, daun tombak yang baru muncul tidak membuka, daun tombak berkumpul lebih dari 3 helai, jamur yang terbentuk sedikit, daun menjadi kering, daun yang terserang akhirnya mengalami kematian, pada daun yang terserang tampak bercak-bercak lonjong, bercak berwarna kuning. Di tengah-tengah bercak terdapat warna kecoklatan, menyerang pada saat bagian ujung daun belum membuka, menyebar ke helai lain yang telah terbuka, jaringan pada kuncup,
membusuk, berwarna kecoklatan. Setelah dewasa, kuncup akan membengkok dan melengkung. Terdapat bercak-bercak dikelilingi warna kuning pada daun. Adanya warna coklat tua dan hitam di antara tulang daun. Helai daun bagian tengah pelepah berukuran kecil-kecil dan sobek. Helai daun tidak ada sama sekali. Pada tanaman berumur 2-4 tahun, jaringan yang terinfeksi pada pelepah yang tidak membuka berwarna coklat kemerahan. Pelepah bengkok dan tidak berhelai daun. Pada daging buah menjadi lembek dan berubah warna menjadi coklat kemudian menghitam. Penyakit mulai menyerang buah yang berumur 2-4 bulan, akan tetapi tandan muda dan bunga pun diserang. Gejala awal biasanya ditandai adanya berkas-berkas miselia jamur berwarna putih menyebar pada kulit buah dalam satu tandan yang masih mentah. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari saya untuk evaluasi alternatif solusi dan verifikasi pendekatan kecerdasan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Leonita Asa Akbar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas rancangan dan rencana konseptual. Pada studi kasus identifikasi penyakit tanaman sawit, di sini kami menggunakan metode yang namanya metode forward chaining. Yaitu metode itu sendiri merupakan metode yang digunakan dalam sistem pakar dengan menggunakan sistem pelacakan ke depan, yaitu dimulai dari sekumpulan data dan fakta dan berakhir di kesimpulan. Nah, itu yaitu ada studi kelayakan. Studi kelayakan itu terdapat data dan fakta. Data dan fakta yang kami dapatkan yaitu yang pertama, petani sawit baru tidak tahu mengenai penyakit apa yang menyerang tanaman sawit mereka. Yang kedua yaitu petani sawit menerka-nerka penyakit apa yang menyerang sawit mereka. Lalu di sini ada masalah yang kami dapati yaitu pertama, jika petani sawit salah dalam menerka penyakit yang menyerang sawit mereka, maka kemungkinan sawit tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu cara pengobatan sawit yang salah akibat ketidaktahuannya penyakit yang menyerang sawit mereka akan menyebabkan kerugian besar bagi petani sawit tersebut. Nah, kami juga menyediakan ada dua kemungkinan solusi yang dapat mengatasi hal tersebut. Yang pertama yaitu untuk mengatasi salah dalam menerka penyakit sawit tersebut dapat dilakukan dengan memberi beberapa gejala yang bisa petani sawit lihat dan dilakukan dan diagnosa nantinya. Yang kedua yaitu agar penyakit tanaman sawit bisa disembuhkan, bisa dilihat pada cara penanggulangannya yang dapat petani sawit lihat. Lalu ada proses identifikasi pada penyakit tanaman sawit. Ada 3 yaitu petani sawit melihat gejala-gejala yang ada pada sawit. Yang kedua, petani sawit melakukan diagnosa penyakit untuk mengetahui penyakit tanaman sawit. Yang ketiga yaitu petani sawit dapat melihat cara menanggulangi penyakit pada tanaman sawit tersebut. Nah, berikut ini adalah analisa bagian flowchartnya. Yaitu pertama yaitu kami memulai yaitu daftar gejala. Daftar gejalanya itu ada bisa memilih gejala yang akan diagnosa. Setelah memilih beberapa gejala itu yaitu melakukan diagnosa. Jika diagnosa tidak sesuai, maka diagnosa akan melakukan diagnosa ulang lagi. Maka akan dapat memeriksa diagnosa ulang itu dan mengetahui hasilnya. Apabila diagnosa yang dilakukan itu benar, maka hasil diagnosa tersebut akan langsung keluar. Nah, selanjutnya yaitu use case. Di sini kami mempunyai satu aktornya itu merupakan petani sawit tersebut. Nah, di situ petani sawit ini dapat melihat daftar penyakitnya, terus penjelasan penyakit, daftar gejala, dan juga hasil diagnosa yang petani sawit tersebut lakukan pada sistem. Nah, berikut ini adalah wireframe yang kami buat. Di situ kami meletakkan tampilan home,
terus tampilan daftar penyakit, terus ada tampilan konsultasi tanaman, tampilan daftar gejala, tampilan gejala yang akan didiagnosa. Tampilan gejala yang akan diagnosa ini yaitu petani sawit minimal memilih 3 gejala yang ada pada tanaman sawit tersebut. Lalu ada hasil diagnosa. Hasil diagnosa ini kami mencangkup yaitu persenan, yaitu misalnya 3 gejala tersebut berapa persen hasil yang dikeluarkan oleh sistem yang kami buat gitu, untuk mendiagnosa penyakit tersebut. Baiklah, segitulah penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Aftari dengan NIM 12050120341. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan dan pohon inferensi. Representasi pengetahuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan kaidah produksi. Kaidah ini direpresentasikan dalam bentuk jika maka atau if then. Representasi pengetahuan digunakan untuk menentukan proses pencarian dan menentukan kesimpulan dari identifikasi yang dilakukan. Berdasarkan data penyakit dan gejala, sistem pakar penyakit tanaman kelapa sawit ini memiliki 6 aturan yang berbeda. Nantinya akan diterapkan pada proses pengkodean program. Bentuk pernyataannya adalah sebagai berikut. If gejala 1, N gejala 2, N gejala 3, dan penyakit. Untuk penyakit yang pertama yaitu penyakit busuk akar, atau rule satunya yaitu if daun terdapat bercak-bercak dikelilingi warna kuning and daun bibit kusam berwarna kekuning-kuningan yang dimulai dari bagian ujung dan daun menjadi layu, daun berubah warna menjadi kuning cerah, akar menjadi lunak, dan penyakit busuk akar. Kaidah untuk penyakit busuk pangkal batang atau rule 2 yaitu if pelepah daun tampak layu, pelepah daun berwarna pucat, bagian daun paling tua mengalami nekrosis, pelepah daun akan patah dan menggantung lebih dari 3 helai, pangkal batang menghitam, keluar getah pada bagian yang terinfeksi, dan penyakit busuk pangkal batang. Rule yang ketiga yaitu if terdapat tanaman yang kuncupnya membengkok atau melengkung, penyakit pada kuncup membusuk dan berwarna kecoklat-coklatan, dan penyakit busuk kuncup. Rule yang keempat yaitu if terlihat pada daun yang terdapat bercak-bercak lonjong berwarna kuning, di tengah bercak-bercak kuning tersebut terdapat bercak berwarna coklat dan penyakit garis kuning. Rule yang kelima, if terdapat bercak-bercak coklat tua pada ujung daun dan tepi daun, bercak-bercak dikelilingi warna kuning yang merupakan batas antara bagian daun yang sehat dan yang terserang, menyerang tulang daun, terlihat adanya warna coklat dan hitam di antara tulang daun, dan penyakit busuk daun. Rule yang keenam atau penyakit tajuk, if helai daun mulai dari pertengahan sampai ujung pelepah kecil-kecil, daunnya robek-robek, pelepah membengkok, jaringan yang terinfeksi pada pelepah yang tidak membuka berwarna coklat kemerah-merahan, dan penyakit tajuk. Nah, selanjutnya untuk pohon inferensi. Pohon inferensinya sebagai berikut, terdapat 30 buah gejala dan 6 buah penyakit, dimulai dari G1, G2, G3, seterusnya sampai G30. Terdapat 6 buah penyakit, P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Reza Helawani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi daripada kelompok saya, yakni kelompok 2, yang mana sebelumnya telah disampaikan dan dijelaskan oleh teman-teman saya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi, di mana di situ terdapat prototype dan juga demo aplikasi. Nah, yang pertama di sini adalah ini merupakan prototype yang telah kami buat sebelumnya. Di sini di mana nanti ini akan menjadi desain daripada aplikasi kami. Nah, langsung saja kita masuk kepada demo aplikasinya. Nah, pada halaman pertama kita akan membuka terdapat tampilan seperti ini, di mana di situ ada dua fitur menu. Yang pertama itu adalah daftar penyakit dan yang kedua adalah daftar gejala. Nah, ketika kita masuk daftar penyakit, di sini akan terdapat ada 6 buah penyakit. Yang pertama yaitu penyakit akar atau busuk akar sawit. Yang kedua ada penyakit busuk pangkal batang. Yang ketiga ada penyakit busuk kuncup. Yang keempat ada penyakit garis kuning. Yang kelima ada penyakit bibit muda, dan yang terakhir adalah penyakit tajuk. Nah, ketika kita tekan ini, maka dia akan mengalihkan ke halaman penjelasan dan penanganannya. Seperti ini, penyakit akar atau busuk akar sawit, atau nama latinnya blast disease. Nah, penjelasannya mengenai penyakit tersebut. Nah, penyakit akar ini atau disebut juga dengan blast disease ini disebabkan oleh cendawan atau jamur. Nah, kemudian bagaimana penanganannya? Di sini terdapat juga penanganannya adalah pembibitan kelapa sawit yang standar seperti sanitasi sumber sebelum penyakit bercak daun dengan cara memotong daun yang menunjukkan gejala serangan penyakit ringan ini. Nah, begitu juga untuk penyakit yang lain seperti busuk pangkal. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai penyakitnya dan juga cara penanganannya. Seperti ini, penyakit busuk pangkal batang disebut juga dengan penyakit basal cistern knot atau ganoderma. Nah, merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menyerang pangkal batang tanaman kelapa sawit. Nah, bagaimana cara penanganannya? Maka di sini juga kita bisa baca dan bisa kita ketahui pengendaliannya secara dini dan terpadu pada setiap tahap budidaya kelapa sawit. Nah, kemudian untuk penyakit busuk, begitu juga dengan penyakit busuk kuncup. Nah, di sini penjelasannya, penyakit busuk kuncup merupakan penyakit pada tanaman kelapa sawit yang menyerang bagian kuncup atau pucuk daripada tanaman sawit tersebut. Nah, penanganannya bagaimana? Nah, penanganannya karena penyebab penyakitnya itu belum diketahui sampai sekarang, itu jadi belum ada anjuran atau pengelolaan yang dapat diberikan dengan mantap, jadi belum ada upaya penanganannya. Sehubung dengan adanya jamur pada bagian yang membusuk pada tanaman yang sakit atau pada tajuknya, ada yang berusaha untuk menyembuhkannya dengan memakai pestisida atau fungisida. Nah, kemudian kita lanjut pada penyakit yang keempat, yaitu adalah penyakit garis kuning. Nah, di sini juga kita dapat membaca nih penjelasannya. Penyakit garis kuning itu disebut juga dengan patch yellow, merupakan penyakit yang menyerang bagian daun tanaman yang dimulai dari daun muda. Jadi nanti daunnya itu akan dari daun mudanya itu menguning seperti itu. Nah, bagaimana cara penanganannya atau pengendaliannya? Nah, caranya adalah dapat dilakukan dengan preventif dengan melakukan manajemen pelepah yang sesuai standar. Nah, pelepahnya itu jangan terlalu banyak dan mendorong kelembapan udara gitu. Apabila sudah terjadi epidemi penyakit, maka dapat dilakukan tindakan pengendalian berupa penyemprotan dengan tenaga oksigen dengan dosis 2,5 sampai 5 gram atau 2 liter air dengan interval penyemprotan yaitu 1 minggu. Nah, kemudian kita masuk pada penyakit yang kelima, yaitu bibit muda. Nah, di sini penjelasannya itu dapat menyerang tanaman kelapa sawit. Bagian tanaman diserang adalah daun dan tulang daun. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nah, mengetahui infeksi penyakit sedini mungkin. Oleh karena itu, sensus penyakit sebaiknya dilakukan 2-3 kali per tahun, terutama pada daerah yang telah terinfeksi oleh penyakit ini gitu. Kemudian kita masuk kepada penyakit yang selanjutnya, yaitu penyakit yang terakhir, penyakit tajuk crown disease. Nah, di sini juga kita dapat membaca penjelasannya dan penanganannya.
Penyakit tajuk atau penyakit disease adalah penyakit pada tanaman kelapa sawit yang disebabkan oleh gen keturunan tanaman hidup. Penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya dan perlu penanganan yang serius gitu. Penanganannya bagaimana? Harus dimusnahkan dengan cara dicabut dari polybitnya dan tanaman dibakar pada lokasi yang berjauhan agar ibaratnya tidak terkontaminasi nih tanaman-tanaman yang lain seperti itu. Nah, kita back dulu, kembali ke halaman daftar penyakit, kemudian kita back. Nah, kemudian untuk fitur yang kedua di sini adalah daftar gejala. Nah, ketika kita menekan ini, nah maka di sini akan timbul nih berbagai macam gejala-gejala penyakit. Kurang lebih di sini ada sekitar 30 gejala penyakit ya. Nah, di sini kita bisa nih mendiagnosis. Jadi kita bisa nih memilih daripada berbagai gejala yang terdapat pada aplikasi ini. Nih, misalnya saya akan memilih ini, helai daun tidak ada sama sekali. Kemudian saya ingin memilih daun berwarna hijau pucat gitu. Ini kemudian akar menjadi lunak. Nah, maka ketika misalnya saya menekan tombol hasil diagnosa, maka dia akan mendiagnosa nih daripada yang gejala yang sudah saya pilih daripada tanaman saya, maka dia dapat mendiagnosa penjelasannya akan menjadi lunak dan warna hijau pucat. Helai daun tidak ada sama sekali, maka dia di sini mendiagnosa tanaman sawit Anda kemungkinan mengalami busuk pangkal batang dengan sistem berapa persen kenanya, yaitu adalah 80% gitu. Jadi dia bisa mendiagnosa berapa persen sih tanaman yang Anda diagnosa tadi itu berapa persen terkena penyakit ini, maka di situ sudah timbul gitu. Kemudian di sini ada diagnosa ulang dan lihat daftar penyakit. Ketika kita lihat daftar penyakit, maka kita akan kembali ke daftar penyakit yang tadi. Kemudian misalnya kita akan mendiagnosa ulang. Nah, di sini kita akan pilih nih yang berbeda. Misalnya daun tombak berkumpul lebih dari 3 helai. Misalnya. Kemudian kita ambil lagi yang di bawah. Pelepah bengkok dan tidak berhelai daun. Misalnya kita ambil. Kemudian kita ambil lagi yang terakhir mana ya? Pelepah daun akan patah dan menggantung. Atau ini aja deh, pelepah daun akan patah dan menggantung. Nah, kemudian kita akan lihat nih hasil diagnosanya lagi. Nah, maka kita akan mendapati hasil diagnosa daripada yang kita pilih tadi, yaitu adalah pelepah daun akan patah dan menggantung, kemudian daun tombak berkumpul lebih dari 3 helai, kemudian yang terakhir yang kita pilih tadi adalah pelepah bengkok dan tidak berhelai daun. Jadi di hasil diagnosanya adalah tanaman sawit itu tuh kemungkinan mengalami busuk pangkal batang dengan 87%. Nah, kemudian ketika kita lihat daftar penyakit, maka kita akan kembali kepada halaman daftar penyakit sebelumnya seperti itu. Nah, kita tekan back. Nah, kemudian ketika kita tekan diagnosa ulang, maka di sini kita akan bisa kembali mendiagnosa nih. Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan maupun kekurangan, baik itu dalam tutur kata maupun dalam penjelasan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran datang dari Allah dan segala kesalahan murni datang daripada diri kami sendiri. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.